Hai semuanya, jumpa kembali dengan saya di Frans Hartanto Channel. Kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya bikin tungku sablon gelas anti gores. Pertama kali saya tatai dulu dengan bata isolasi di bawahnya ya, supaya nanti kalau panas tidak pengaruh sama keramik yang di bawahnya, khawatirnya retak. Makanya saya kasih tataan dulu dengan bata isolasi, bisa pakai C1 atau C2. Terus di atasnya saya kasih ceramic fiber yang berupa papan ya, ceramic fiber board. Itu satu lapis. Maksudnya supaya nanti penataan bata isolasinya di atasnya itu bisa rata. Saya desain dulu maunya seperti apa bentuknya. Sebelumnya belum terpikir dan belum saya desain. Karena pagi-pagi ya sudah ingin bikin konten saja ya, untuk di YouTube saya bikin konten apa, jadi saya buat aja untuk bikin oven mini ya. Sebetulnya artikel yang hampir sama saya sudah tulis berapa tahun yang lalu ya di website saya. Teman-teman mungkin bisa lihat di keramik88.com. Sebetulnya ada beberapa artikel yang saya buat yang berkenaan dengan oven kecil ya. Nah, ini sekarang saya membuat lubang dari burner, lubang dari api. Jadi ini saya nanti ngelubangi pakai hole saw namanya ya. Saya pakai yang diameter 5 cm. Jadi saya lubangi agak ke bawah sedikit. Hole saw itu kan ininya pendek ya, jadi dia tidak bisa langsung menembus sampai bawah. Nah, untuk sampai bisa lubang itu harus dibuang dulu yang di atasnya, kemudian baru dibor lagi. Supaya bisa tahan gores, itu cat yang dipakai itu bukan cat gelas seperti Coatis atau Guard ya. Jadi catnya itu khusus untuk yang tahan 620 derajat. Jadi tidak bisa pakai cat-cat yang biasa. Nah, belinya cat di mana? Ya,
teman-teman bisa beli ke Multisarana Cetak, hubungi JS-nya di sana. Apa yang di sini dibutuhkan ada semua ya, catnya, bata isolasi, jadi mulai awal sampai akhir, sama burner itu semua ada. Nah, setelah lubang burnernya sudah selesai, sekarang saya mulai mau menyusun bata isolasinya. Nah, ini biasanya kalau membuat tungku beneran itu harus dilem pakai mortar ya, atau semen api, semen tahan api. Tapi kali ini saya kan tidak permanen, jadi setelah nanti selesai ya akan saya bongkar lagi. Nah, untuk sementara untuk bagian bawah itu saya pakai silen yang warnanya hitam. Jadi silen ini sebetulnya kan tahan panas. Nah, tahan panas untuk yang permukaannya saja yang nanti panasnya 600, tetapi yang antara bata itu di dalam dia kan tidak sampai segitu. Jadi perkiraan saya kemungkinan masih bisa lengket ya. Jadi saya tidak pakai semen mortar, saya pakai ini aja. Supaya merekat, yang tempatnya silen mesti dibersihkan dulu dari debu. Sebelumnya saya kan sudah membuat oven tungku kecil juga yang pakai elemen listrik ya, pakai neglin. Cuman dari komentar itu banyak yang ingin membuat dari gas ya, karena masalah mungkin listrik di rumahnya tidak sampai segitu, sehingga dia tidak bisa praktekkan oven listrik saya. Kemudian saya untuk hari ini saya buatkan caranya bikin tungku yang pakai gas. Wah, ternyata saya pasangnya kebalik gitu ya. Nah, itu keliru. Maksud saya kalau jangan gasnya dari dalam ya, dari luar saja. Jadi dekat jalan saja ya. Nah, ini baru bener.
Jadi menurut saya kalau gasnya di dekat jalan itu lebih aman. Nah, supaya kuat dulu, lemnya kan masih basah, sedangkan saya mau nyusun bagian atas. Nah, saya pakai ini aja, pakai catok dulu. Ya catok supaya tidak gerak. Tinggal kurang satu lagi. Wah, ini catoknya sudah karatan semua nih, baru ketemu. Nah, sekarang tinggal yang di atasnya, karena kalau cuman satu bata habis itu untuk burnernya saja. Jadi harus saya tambah satu bata lagi di atasnya. Sebaiknya tambah tiga susun lah minimal mestinya. Cuman ini saya coba dulu aja dah. Coba 2. Untuk yang ke atas saya tidak pakai lem, tidak pakai silen. Kalau misalkan susun 3, mestinya yang kedua pakai lem atau pakai silen. Nah, sekarang saya mau masang burnernya, letaknya yang enak gimana. Nah, itu kebetulan saya nemu bata isolasi bekas yang sudah dipotong kak miring, jadi saya jadikan satu. Ternyata bisa untuk letak dari burnernya itu. Nah, sekarang saya membuat plat ya. Sebetulnya harusnya pakai plat bakar, saya belum punya. Jadi saya pakai seramik tile aja. Nah, di bawahnya saya kasih bata isolasi yang saya potong-potong itu. Jadi untuk tataannya keramik lantai yang tadi itu. Tapi itu terlalu lebar, mesti saya potong dulu. Jadi itu tataannya. Nah, ini seramik lantainya saya potong dulu. Tadi baru saya beli diamond well-nya untuk motong ini.
Sebelumnya saya belum pernah motong keramik sih. Ya, karena demi konten dan untuk teman-teman, akhirnya ya apapun dikerjakan ya. Dan biayanya untuk konten kayak ginian itu ndak sedikit. Nah, ukurannya sudah cukup lebarnya. Tinggal ada satu lagi tuh yang kepanjangan, harus dipotong. Oke, potong lagi. Nah, untuk plat sudah selesai. Sekarang kita buat tutupnya yang di atas itu. Tutup, kemudian lubang cerobong. Lubang cerobong karena ini kecil ya, saya buat diameter 5 cm. Kemudian lubang dari termokopel. Wah, kotor. Mesti bersihin dulu. Ntar kalau kotor ada debu dibakar nanti apa namanya itu dekalnya, catnya itu tidak bisa halus ya, kasar. Jadi di dalam tungku itu harus bersih, tidak boleh ada debu-debunya. Ya lumayan, mungkin 5 atau 6 gelas bisa masuk itu. Kalau emuk mungkin lebih sedikit ya. Kalau disusun 3 emuk mungkin bisa banyak karena bisa disusun ke atas. Nah, sudah siap. Sekarang tinggal kita siapkan apa yang mau dites. Wow, ini alat-alat yang saya pakai untuk oven yang kecil ini aja segini.
banyak sekali. Nah, kita pasang dulu, gelas sama coba keramik juga 5 biji aja. Gelasnya saya coba 3, muk keramiknya saya coba 2. Bila teman-teman yang sudah bisa dekal, ya diloncatin aja. Kemarin ada yang tanya sama saya tuh, itu sablon apa Pak ya? Ya saya bilang sablon. Ini berapa warna? Cuma 2 warna Pak. Terus saya lihat kan yang ini, warna ini, ya, ternyata 5 warna. Kelihatannya cuma 2-3 warna. Ada yang sampai 15 warna. Nanti cara sablonnya ya, cara campurnya akan saya buat videonya supaya teman-teman bisa mengerti lengkap ya dari cara bikin dekalnya sampai ke ovennya. Ini tungkunya saya buat dulu videonya. Nah, untuk nempel dekalnya saya ulangi lagi, meskipun video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa kalau nempel itu sisa air di bawah dekal itu, di bawah lapisan coatingnya itu harus bersih, tidak ada sisa air dan tidak boleh ada gelembung udara. Nah, kalau ada gelembung udara bagaimana? Nanti akan saya buatkan satu di sini yang saya sisakan gelembung udaranya, nanti hasil bakarnya kita evaluasi. Juga hasil dari pembakaran oven ini karena sifatnya saya itu mencoba untuk membuat, sebelumnya tidak pernah membuat yang kecil dan apa namanya, pakai LPG. Kemudian untuk dekal belum pernah. Untuk gas ya, LPG. Kalau oven listrik itu memang lebih rata ya, pembakarannya lebih rata, lebih mudah ya. Kita tidak perlu membesarkan setiap waktu, karena untuk oven gas itu kan harus continue, kita menambah, kemudian berapa menit lagi menambah lagi, berapa menit lagi menambah lagi. Kalau oven listrik nggak perlu, untuk pertama aja kita coba ya, kepingin tahu, tiap 5 menit kita catat. Tapi setelah tahu bahwa seluruh pembakarannya itu membutuhkan waktu 45 menit misalkan. Nah, untuk pembakaran kedua ya tidak perlu kita kontrol setiap 15 menit. Tunggu aja 45 menit, pasti sudah selesai pembakarannya, atau dikasih timer sekian menit mati. Itu bisa kalau listrik ya. Kalau gas bisa juga diberi kontrol seperti itu ya. Cuman ada peralatnya, mungkin nanti saya share yang kedepannya.
Tapi untuk kerataan bakar itu memang lebih rata listrik. Jadi kalau untuk yang oven test ini saya tidak yakin bisa rata ya, karena mesti coba sirkulasi panasnya itu lari kemana. Kita lihat nanti, hasilnya, kita evaluasi bersama. Nah, sekarang nempelnya udah selesai, mulai menyusun di atas keramik. Kita susun, kalau bisa maksud saya kalau bisa nyusunnya persis di atasnya plat ya, atau di sini keramik lantai, jangan keluar dari itu karena apinya langsung. Jadi kita lihat nanti apakah gelas yang di dekatnya burner itu sama yang yang di jauh, yang sebelah kiri itu hasilnya gimana. Kita mulai buka sebatas garis pertama dan kita hidupkan. Nah, itu tidak bisa terlihat ya, karena siang terlalu terang ya, jadi apinya tidak kelihatan. Oke, kita tutup perlahan. Nah, sekarang menyusun letak dari termokontrol. Nah, ini termokontrol. Kemudian termokabelnya dimasukkan ke lubang yang kecil itu. Nah, itu saya ukur seberapa panjang. Kemudian dimasukkan lubang yang untuk termokabel. Termokabel itu pendeteksi suhu ya. Jadi berapa derajat itu dari sana, pengukur suhunya. Kemudian displaynya itu namanya termokontrol. Nah, sekarang kita akan membuat cerobongnya. Kita sekarang membuat cerobong. Karena tidak ada pipa yang kecil sebesar itu, sekarang saya pakai bata isolasi aja. Jadi saya tata seperti ini. Nah, sudah jadi ya, kelihatannya lumayan lah. Yang penting panasnya bisa keluar ya.
Jadi kalau ada cerobong, panasnya itu keluarnya lebih cepat. Pengeluaran panas lebih cepat. Kalau tidak ada cerobong, pengeluaran panasnya lebih lambat. Nah, kalau lebih lambat itu bisa mengakibatkan reduksi. Reduksi itu adalah gas yang di dalam ruangan itu terlalu banyak sehingga dia akan membentuk seperti kerak hitam-hitam itu ya. Jadi pembakarannya tidak sempurna, tidak oksidasi. Ini sudah mencapai 283. Maaf teman-teman, itu displaynya terlihat seperti itu ya, padahal aslinya tidak seperti itu. Nah, sedangkan video sebelumnya itu bisa bagus. Nah, tahu ini dengan kamera yang sama kok bisa terjadi seperti itu, saya belum tahu nih penyebabnya apa. Nah, sekarang titik ketiga. Saya tambah lagi titik ketiga ya. Bukaan angin itu saya fullkan itu yang warna merah itu. Jadi mulai awal sudah full. Dan burnernya, lubang burnernya itu 0,5 mili ya, 0,5 mili. Sebelumnya itu 1 mili. Nah, 1 mili itu saya coba terlalu banyak gas yang keluar dan hasilnya tidak bagus. Makanya saya kecilkan lagi menjadi 0,5 mili. Sudah 475 ya. Setiap selesai 15 menit itu saya besarkan 1 titik, saya tambah 1 titik. Jadi setelah timer 15 menit mencapai 15 menit saya tambah. Nah, ini sekarang sudah 597, mendekati 600 ya. 599 berapa itu? Nah, sudah 601. Berarti sudah mencapai target 600 ya. Jadi sudah mencapai 600. Saya tunggu sampai 15 menit lagi, tetapi temperaturnya
tetap 600, kurang lebih 600 ya. Saya untuk mencapai tetap 600 itu saya kurangi. Jadi tetap 600. Setelah 15 menit tetap 600. Nah, sekarang waktunya dimatiin gasnya ya, dengan memutar ke kanan. Nah, kita tutup gasnya. Turun sedikit 594. Nah, terus dia akan, nah ini sudah 148, sudah saya tinggal berapa lama ini, 148. Jadi sudah bisa dibuka kalau temperatur 148 ya, sudah aman. Meskipun masih panas, display saya matikan dulu. Kita turunkan, jadi harus pakai kaos tangan ya. Kita turunkan semua yang di atasnya. Nah, itu apa namanya, ceramik potnya terlihat hitam karena pembakaran tidak sempurna. Jadi pembakarannya rendah ya. Kalau yang di atas kan rendah, jadi hitam. Kita buka dulu, kita lihat. Yang gelas, bagaimana gelas? Ya, kelihatannya over, gelasnya seperti over ya, karena birunya agak kekuningan. Jadi yang jauh dari api itu lebih panas. Nah, yang di tengah lumayan, tengahnya lumayan, yang ini lumayan ya, hampir pas. Ini pas, ini warnanya biasanya kalau pink seperti ini rawan hilang ya kalau over. Ini pas kelihatannya. Jadi yang tengah pas, yang jauh over. Tinggal satu, kurang satu. Nah, itu. Yang dekatnya burner, kita lihat gimana. Oh, yang dekat burner ini kurang mateng ya. Jadi kurang mateng. Jadi untuk perbaikan, analisanya itu platnya ditinggikan lagi, kemudian batanya ditinggikan menjadi 3, terus kemudian cerobong pengeluaran udara panas itu dipindah mendekati burner. Jadi mungkin itu hanya dibalik aja ya, jadi boardnya dibalik sehingga mendekati burner. Terima kasih Anda sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, share, komen. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita selalu sehat dan tambah sukses.